Jumpa lagi dengan saya Vian. Sekarang saya mau pergi suntik vaksin. Hari ini jadwal suntik vaksin saya 27 Mei. Jadwal saya jam 11.30. Itu jadwal saya. Jadi saya harus ada sebelum 11.30 di lokasi tempat suntik vaksin COVID. Lokasinya cuma dekat, cuma kurang lebih 300 meter dari mes saya. Jadi sekarang saya jalan kaki. Jadi hari ini, vlog kali ini saya akan membawa teman-teman mengikuti saya untuk bagaimana sih vaksin di Polandia itu. Nah, saya sendiri juga ini baru pertama kali mau datang suntik vaksin, dan juga baru pertama kali ini saya datang sendiri. Sebelumnya ada teman-teman yang sudah duluan suntik, tapi saya tidak ikut karena kita punya jadwal berbeda-beda. Jadi saya tidak tahu bagaimana suntik vaksin itu, tahap-tahapnya, bagaimana caranya. Karena saya juga daftar suntik vaksin ini didaftarkan dari tempat kerja. Jadi registrasinya dari tempat kerja. Cuma saya dapat notifikasi appointmentnya lewat notifikasi SMS. Jadi jadwal saya tanggal 27 Mei hari ini saya dijadwalkan untuk suntik vaksin. Ini sudah dekat. Di depan sana kita belok kiri. Kurang lebih dari perempatan ini kurang lebih 100 meter kita sudah tiba di lokasi. Itu juga saya hanya lihat di Maps ya, Google Maps. Saya melihat lokasinya di mana. Begitu. Ini saya nggak tahu ya apakah kita bisa ambil gambar video di dalam. Semoga saja diizinkan biar teman-teman juga bisa melihat bagaimana sih suntik vaksin itu. Oke, ikuti terus ya video vlog saya kali ini. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai. Jadi sepertinya di sini tempatnya. Ya benar, di sini tempatnya. Ini ada tenda warna putih. Jadi kayaknya saya harus masuk ke dalam. Sepertinya saya harus mendaftar lagi. Itu saya lihat ada orang mengisi formulir. Saya harus cari pintu masuk dulu. Oh, di depan sana pintu masuk. Oh iya, di sini tempatnya benar. Ini dia. Saya kurang ngerti apa bahasanya, tapi ini spanduknya sepertinya baru. Ada pusat bermain anak-anak. Sekarang saya sudah sampai. Saya berhenti dulu videonya karena saya belum tahu ini diizinkan mengambil gambar atau tidak. Jikalau gambarnya dilanjutkan kembali berarti itu sudah mendapatkan izin. Oke teman-teman,
Jadi teman-teman, sepertinya saya harus mengambil formulir. Saya harus mengisi formulir. Oke, kita ikuti terus. Selanjutnya saya harus mengisi formulir dulu. Sepertinya saya tidak mengerti bahasanya, jadi saya harus translator dulu. Oke. Jadi teman-teman, ini diminta ngisi nama lengkap, terus nomor vesel, dan juga nomor paspor. Sepertinya saya orang terakhir, tinggal saya sendiri di sini. Sekarang kita lanjut ke kolom kedua. Saya lama karena saya harus menerjemahkan bahasanya. Ini bukan bahasa Inggris, ini bahasa Polandia, jadi saya tidak memahami. Terjemahkan dulu pakai translator. Apakah Anda, ya, pertanyaan pertama dari formulir kolom pertama, apakah Anda memiliki tes genetik atau antigenetik positif SARS-CoV dalam 30 hari terakhir, dalam 14 hari terakhir? Apakah Anda pernah melakukan kontak dekat atau tinggal dengan orang yang dites positif mengidap tes genetik atau antigen SARS-CoV, atau tinggal dengan orang yang memiliki gejala COVID selama periode ini? Cantum pertanyaannya. Jadi di sini saya centang nie. Terus pertanyaan nomor 2. Dalam 30 hari, dalam 14 hari terakhir. Oke, semua yang kolom pertama saya centang tidak. Sekarang kita masuk di kolom kedua. Kolom keduanya, kolom kedua. Kolom keduanya, untuk mereka semua hari ini, untuk mereka semua, maka Anda mengambil reaksi dibikin pada proses di kolom kedua, alergi ya. Tidak. Sekarang kita masuk kolom ketiga. Kolom ketiga saya buka lagi dulu. Import 1, 2, 3. Pembatalan Presiden Dewan Menteri pertanyaan kesehatan. Apakah Anda pernah didiagnosis dengan reaksi alergi umum yang parah, shock karena obat, makanan, atau gigitan serangga di masa lalu? Apakah Anda mengalami eksternalitas lalu? Ini juga tidak. Nomor 5. Nomor 2, pertanyaan kolom 3. Nomor 2, apakah Anda mengalami eksaserbasi penyakit kronis? Anda tidak. Nomor 6, apakah Anda menerima obat yang menekan kekebalan Anda? Tidak juga.
Apakah Anda menderita hemofilia atau gangguan peredaran serius lainnya? Tidak. Nomor 8. Apakah Anda pernah didiagnosis dengan trombosit, kemudian dikasih heparin? Saya kurang ngerti ya, ini bahasa-bahasa kedokteran. Saya perasaan nggak pernah sakit sampai parah gini. Apakah Anda menyusui bayi? Saya laki-laki. Jawab ya atau tidak. Setiap pertanyaan menggunakan grafik sama oleh staf. Terakhir, kolom terakhir. Pertanyaan, apakah Anda ragu dengan pertanyaan yang diajukan? Apakah Anda mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Nih, sekarang baris paling bawah. Halo. Tak? Sini. Tutaj tak. Oh. Sini. Sini. Tutaj. To nie. To nie, to pielęgniarka, lekarz. Tu pan, tych dwóch pytań to nie, bo to kobieta. O nie? Kobieta, to kobieta. No dobra, dalej panu skreślą. Tu pan ma OK, tu pan ma OK. Numer telefonu. Oh, nomor. Oke. Ada yang kurang ternyata teman-teman. Nomor telepon saya belum. Nie. Dalej musi pan tutaj sobie pytanie i odpowiedzieć na pytanie. Tak, nie lub nie. Baik. Tentunya gitu. Ini sudah semakin ramai lagi orang-orang. Nie, ale oczywiście czuje pan chory. Nie zaznaczy pan tak. To nie może być tak. Ale nie! Tak, to nie. To jest właśnie to. Tak, proszę tam dalej, w razie jakichś problemów, to tam dalej po prostu. Tak, do kolejki. Tu strażacy pana. Ini kita masuk ke dalam ternyata teman-teman. Wszystko nie. No to nie. Ini saya sudah selesai teman-teman. Tutaj też nie. Sekarang kita, Tutaj nie. jadi tenda ini untuk ngisi formulir seperti ini. Formulirnya ada 1, 2, 3, 4 kolom. Pertanyaan-pertanyaan mengenai ini. Sekarang saya akan masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ya, sekarang saya lagi antri. Intinya kita harus antri dulu. Berapa lama? Jadi ini sudah dijadwal ya. Makanya dia tidak ngantri banyak gitu. Sudah dijadwal. Ini saya sudah masuk ke dalam. Jadi ini tempat saya, alamat saya Stergum. Ini kota saya yang saya tinggal. Jadi dalam seperti begini. Inilah di dalam ruangan-ruangan untuk suntik. Jadi sepertinya dari meja registrasi kedua cek, kita masuk ke dalam sini. Seperti bapak sana, dia sudah di dalam. Jadi ada 4 tenda lagi. Saya di sini harus dicek suhu, dicek kembali datanya. Seperti itu. Ini sudah mulai pada berdatangan orang-orang. -17 tahun ke atas. Ya, seperti ini saya sudah langsung. Halo. Której godziny? Pan nie stąd, zaraz pojedziemy. Ini jadwalnya Pfizer. Jadi saya vaksin Pfizer. Jest, Pfizer. 11:30.
Ini ada petugasnya. Cantik ya petugasnya. Ini sepertinya saya harus ambil suhu. Czapkę. Oh. Oke. Nie. To takie trzychwilowe, takie trzy tam będą. No i to tu jest. Oke, thank you. I tam proszę dalej. Ini sekarang saya masuk ke dalam kawan-kawan. Ini ada petugasnya. Oke. Jadi sepertinya duduk lagi dulu. Kita tunggu. Petugasnya suruh duduk. Proses itu silakan tangannya menunjuk ke arah tempat duduk. Jadi silakan duduk. Ya sedikit-sedikit tahulah. Walaupun sebenarnya keterlaluan ya. Sudah mau 3 tahun tapi saya belum sama sekali memahami. Belum sama sekali bisa. Oke, saya. Słuchaj, dobra. Oke, sekarang kita di dalam. Pokaż, bo tu masz ładne tatuaże. No i gdzie ja mam cię tu zaszczepić? Pracuje. Ja wiem, no ale wymazany taki chłopak. Jadi ibu ini bilang No, mau disuntik bingung. Apa? i tak cię nie rozumiem, i tak nie rozumiem, co ty tam mówisz. Ręka może po szczepieniu boleć, nie musi, ale w tutaj miejscu, jak się położysz, to może boleć. Może być temperatura. Jakby była temperatura, zażywamy paracetamol. Iya, paracetamol ya. Paracetamol, no na gorączkę. Bo może być, nie musi, ale może być. Nie ma gorąco, nie ma Nie, paracetamol. tak, nie ma gorączki, nie ma paracetamolu. Okej, rozumiem. Jakby była jakaś duszność, inne objawy, wysypka, zgłaszamy się do lekarza. Wysypka, duszność, temperatura może wystąpić, taki może być objaw. No już wszystko. Chłopak, jeszcze co Ci powiem, 15 minut poczekasz na poczekalni. Jadi sudah disuntik. Saya tidak tahu. Oh ini ada bekas tandanya. Sudah. Proszę bardzo. Jadi sudah disuntik. Sekarang saya kurang paham apa ini lagi. Lihat data. Apa lagi? Jadi ini di dalam. Itu di dalam sana juga. Jadi petugasnya sangat sangat baik ya. Saya tadi ngizin dulu. Apakah bisa saya mengambil video? Dia bilang oh sangat bisa, sangat bisa. Jadi buat teman-teman yang belum vaksin, segera vaksin biar kita menjaga kesehatan kita di Polandia juga, seperti itu. Jadi sekarang saya menunggu ini. Sebentar kita lanjut lagi ya. Jadi saya dikasih kartu ini, saya kurang tahu kartu apa, tapi disuruh menunggu Pietnas C 15 menit. 15 menit saya harus menunggu di sini untuk melihat apakah ada efek. Jadi saya harus menunggu di sini apakah saya ada efek samping atau tidak. Jadi ini teman-teman sudah disediakan tempat duduk, jaga jarak juga ya. Jadi di sini tempatnya kita akan menunggu untuk melihat reaksi dari hasil suntik setelah 15 menit. Oke. Seperti itu. Jadi sepertinya ini ruangan yang dipakai ini adalah futsal seperti itu. Ini sudah tambah rame. Nah, ini sudah mau selesai jam istirahat, jadi sudah pada datang. Jadi saya setelah 15 menit saya tidak perlu disuruh sama petugas, saya yang meninggalkan tempat ini sendiri. Jadi tadi dikonfirmasi kembali, nanti setelah 15 menit Anda bisa meninggalkan tempat ini. Jadi nanti saya keluar di pintu itu. Seperti itu. Oke, sepertinya saya mau cabut. Saya sudah melewat 15 menit. Oke, saya Oke, udah visennya. Jengkel ya. Saya keluar. Sudah teman-teman, 15 menit sudah lewat.
Iya benar, ini pusat olahraga. Mereka menggunakan gedung olahraga ya. Ya, saya sudah di luar. Jadi seperti itulah tadi suntik vaksin. Sekarang sudah selesai guys. Jadi sekarang saya jalan kembali pulang. Kalau mau ditanya feelingnya setelah suntik, saya ndak rasa apa-apa. Karena tadi petugasnya care banget ya, ngajak ngomong pada saya nggak ngerti. Sampai saya harus ambil translator. Itulah gunanya translator di Polandia. Jadi juga buat teman-teman yang nanti mau datang ke Polandia, jadi jangan lupa itu salah satu aplikasi penting dan sangat-sangat penting ya, very important for you because you no understand for talking Polish. Jadi nanti aplikasi translator itu, aplikasi Google Translator itu akan sangat membantu kita untuk berkomunikasi di mana saja selama kita di Polandia, seperti itu. Karena orang Polandia sendiri juga tidak semua yang berbahasa Inggris, seperti itu. Jadi teman-teman, sekarang saya berjalan kaki kembali pulang. Saya hari ini kerja malam, tapi saya tidak tahu apakah sebentar saya bisa bekerja atau tidak, karena pengalaman dari teman-teman yang sudah selesai suntik vaksin, badannya agak sedikit efeknya itu sebenarnya bukan di 15 menit pertama ya, efeknya itu setelah sehari setelah suntik. Itu biasanya badan agak sedikit meriang, atau paling buruknya itu agak sedikit demam. Tapi ya doakan mudah-mudahan saya sehat-sehat ya, tidak terjadi yang seperti itu. Oke teman-teman, sahabat-sahabatku semua, terima kasih sudah mengikuti vlog saya kali ini tentang vaksin. Nantikan lagi video-video vlog saya berikutnya. Tolong didukung channel YouTube saya ini biar berkembang, dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dan juga diaktifkan notifikasi loncengnya biar dapat notifikasi video-video yang baru, vlog yang baru dari saya. Oke, sampai di situ dulu, sampai jumpa lagi di vlog berikut. Assalamualaikum, shalom, do widzenia.